Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun alladhi yathuru minan najasati thalathatun. Al-khamru idza takhallalat bi nafsiha wa jildul maitati idza dubigha wa masara hayawanan. Itu bahasan kita pada malam hari ini tentang najis yang bisa menjadi suci. Jadi bukan disucikan. Alladzi yathuru minan najasat. Coba ke atas lagi ininya dikit biar teks Arabnya kelihatan. Nah, gitu. Faslun alladzi yathuru minan najasat, najis yang bisa menjadi suci. Ini benar terjemahnya. Jadi bukan najis yang bisa disucikan, tidak bisa. Najis tidak bisa disucikan, najis ya najis. Kalaupun disucikan itu benda yang terkena najis yang disucikan. Sedangkan najisnya tidak mungkin bisa disucikan. Najis ya najis begitu. Nah, tapi kaidah umum ini bahwa najis tidak mungkin disucikan itu menjadi pengecualian dalam 3 najis ini. Jadi ada najis yang bisa berubah menjadi suci. Ini yang kalau dalam tema besarnya disebut dengan istilah istihalah. Istihalah. Hamzah, sin, ta, ha kecil, alif, lam, tak marbutoh. Istihalah. Istihalah itu adalah perubahan hukum pada satu benda sebab perubahan wujudnya. Kalau bahasa modernnya apa sih? Transformasi. Gitu. Ada benda najis bertransformasi menjadi benda yang tidak lagi seperti sebelumnya, maka hukum kenajisannya berubah menjadi suci. Tapi itu tidak terjadi untuk semua najis. Yang bisa begitu, yang merubah hukum najis menjadi suci sebab transformasi, sebab istihalah itu cuma 3 hal saja. Ini dalam pandangan mazhab Syafi'i, nanti kita jelaskan lebih panjang. Apa 3 najis yang bisa menjadi suci sebab transformasi? Yang pertama, al-khamru idza takhallalat binafsiha. Al-khamru idza takhallalat binafsiha, yaitu khamr air yang diperah dari anggur. Betul, air perasan anggur atau juga kurma. Khamr idza takhallalat, kalau dia berubah menjadi cuka, binafsiha, dan perubahannya terjadi sendiri karena didiamkan gitu. Jadi begini teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa khamr itu najis karena Al-Qur'an yang mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Gitu. Itu ayat berapa ya? Saya lupa tuh. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Kata Allah, innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisir, perjudian, wal azlam, mengundi nasib, wal ansabu, dan berhala, penyembahan berhala itu rijsun. 4 hal yang disebutkan oleh Allah ini, kata Allah rijsun. Rijsun itu artinya kotor. Kotor dalam pandangan syariat adalah najis. Karena definisi najis itu mustakdzarun yamna'u sihhatas sholati bihi, yaitu sesuatu yang kotor yang mana dia mencegah keabsahan salat. Maka kalimat-kalimat atau benda-benda yang disifati bahwa dia adalah kotor oleh teks Al-Qur'an atau sabda Nabi, maka itulah najis dalam pandangan syariat. Khamar termasuk najis. Nah,
Lalu khamar itu apa? Dulu khamar itu hanya dibuat dari anggur dan kurma. Dulu kalau kita nyebut nama khamar, orang-orang dulu zaman Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad hidup, khamar itu dibuat dari dua, anggur dan kurma. Minuman yang seperti khamar yang bisa memabukkan tapi tidak terbuat dari anggur dan kurma namanya nabid gitu. Secara bahasa namanya nabid. Jadi khamar secara bahasa adalah minuman yang memabukkan terbuat dari anggur dan kurma. Karena memang tradisinya sejak dulu orang-orang bikin khamar dari anggur dan kurma saja. Begitu. Lalu kemudian ilmu berkembang, teknologi juga makin maju. Sebahagian orang bisa membuat minuman senikmat khamar, semabukkan sebagaimana khamar, tapi tidak dari anggur, tidak dari kurma. Begitu. Apakah kemudian juga itu khamar secara syariat, najis secara syariat? Kata jumhur ulama sama najisnya. Kenapa sama najisnya? Walaupun dia bukan terbuat dari anggur, bukan terbuat dari kurma, tapi namanya adalah khamar, dan khamar najis disebutkan dalam Al-Quran, innamal khamar. Dari mana bukti kalau bukan anggur dan kurma itu disebut khamar? Nabi Muhammad yang mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Kullu muskirin, setiap yang memabukkan khamr, berarti dia khamr. Wa kullu khamrin haraman, dan haram, dan setiap khamr itu hukumnya haram. Maka walaupun bukan terbuat dari anggur, bukan terbuat dari kurma, dia sebutannya juga khamr. Karena dia disebut khamr, maka hukumnya najis gitu. Sekarang ada minuman yang memabukkan tapi bukan dari anggur, bukan dari kurma. Ada apa namanya, topi miring, saya nggak kenal. Ada topi miring, macam-macam tuh namanya tuh. Walaupun dia bukan terbuat dari anggur, bukan terbuat dari kurma, yang secara bahasa dia tidak disebut khamr. Tapi secara syariat dia khamr. Kenapa dia khamr? Karena memabukkan. Nah, minuman-minuman memabukkan itu khamr, dan khamr haram. Maka karena dia disebut khamr, dia juga najis gitu. Dia hukumnya najis. Maka najis khamr ini dia bisa berubah menjadi suci kalau kemudian berubah menjadi cuka, dan itu hanya terjadi pada anggur saja. Saya nggak tahu kurma bisa begitu apa enggak. Setahu saya anggur saja. Jadi anggur, kalau khamr itu terbuat dari anggur, itu kan awalnya anggur tuh, anggur suci, transformasi jadi khamr najis, kemudian bertransformasi jadi cuka suci. Itu namanya istihalah, perubahan wujud. Nah, cuman disyaratin dalam mazhab Syafi'i, idza takhallalat binafsiha, perubahan khamr menjadi cuka itu sendiri berubahnya, tanpa ada campur tangan orang, tanpa ada campur tangan manusia. Jadi memang didiamkan saja. Jadi dari mulai anggur berubah jadi khamr. Ketika jadi khamr didiamkan sekian hari, hilang itu unsur memabukkannya, jadi cuka. Begitu. Akan tetapi kalau khamr ditaruh bubuk, dicampur dengan sesuatu, ada campur tangan manusia di dalamnya, itu tetap hukumnya tetap najis dalam pandangan mazhab Syafi'i. Jadi dalam pandangan mazhab Syafi'i, khamr itu bisa berubah menjadi suci kalau jadi cuka sendiri, tanpa ada perubahan, tanpa ada campur tangan manusia. Begitu. Jadi itu khamr, najis awalnya, begitu, bertransformasi menjadi cuka, maka hilang kenajisannya. Gitu. Tapi syaratnya binafsiha, dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, najis yang kedua, nanti kita gambarkan secara umum tentang pandangan selain Syafi'i dalam masalah istihal. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah jildul maitah, kulit bangkai. Kalau kulit bangkai, berarti ini kulit hewan yang mati tidak disembelih secara syariat.
Kalau hewan itu disembelih secara syar'i sebagaimana kita lihat ketika hari raya Idul Adha, itu kulitnya tuh bukan najis, kulitnya suci karena dia bukan bangkai. Ini kulit bangkai. Kulit bangkai. Kulit bangkai itu berarti kulit hewan yang matinya tanpa disembelih. Kalau matinya disembelih namanya bukan bangkai. Karena namanya bukan bangkai, maka badannya suci. Boleh dimakan termasuk kulitnya juga termasuk suci gitu. Jadi kulit bangkai adalah kulit hewan yang dagingnya kulit hewan yang matinya tidak disembelih. Ular, macan, singa, serigala, buaya. Itu kan matinya kan nggak mungkin disembelih. Matinya tuh kalau nggak ribut sama temennya itu atau kelaparan atau apapun lah gitu. Maka jadi bangkai. Nah, ketika dia jadi bangkai kan najis tuh. Maka untuk memanfaatkan najis itu kan nggak mungkin. Tapi ada yang bisa dimanfaatkan yaitu kulitnya. Bisa gak jadi suci? Idza dubiwa kalau disamak. Samak itu kalau sekarang bahasa pabriknya tanning. Di tanning begitu. Jadi masuk pabrik, kemudian dicelupin ke air, dikasih garam sekian jam, kemudian diangkat, taruh lagi di pemanas begitu, kemudian digosok lagi, kemudian dipres begitu sampai akhirnya sekian hari itu proses bisa jadi kulit yang bisa dimanfaatkan untuk jadi sepatu, jadi jaket, jadi baju. Itu kalau bahasa industri. Kalau bahasa kitanya samak. Samak tradisional tuh pakai air garam. Jadi kulit bangkai direndam di air garam, diamkan sekian hari, kemudian setelah itu digosok. Gosoknya biasanya pakai batu koral. Gosok sehingga gajih-gajih itu yang nempel tuh sisa-sisa daging dan lemak tuh hilang. Karena itu yang bikin kulit jadi busuk. Ketika itunya hilang, maka kulit hanya tinggal kulit saja. Itu jadi suci. Itu namanya samak. Gitu. Di beberapa akun YouTube ada yang mempraktikkan samak secara konvensional, samak tradisional gitu. Kalau di pabrik banyak kan gitu. Jadi kulit bangkai. Nah, kulit bangkai ini semuanya pokoknya hewan yang jadi bangkai kecuali anjing dan babi. Kenapa anjing dan babi tidak bisa? Karena anjing dan babi dalam pandangan mazhab Syafi'i adalah hewan yang najisnya itu najis aini. Najis ain. Najis ain itu najis. Jadi begini jelasinnya. Singa itu haram dimakan. Tapi kalau singanya hidup dia nggak najis. Dia suci. Artinya orang kalau megang singa ya nggak ada masalah. Ular lagi hidup suci. Jadi seluruh makhluk hidup yang suci, yang hidup, seluruh hewan yang hidup itu suci. Kaidahnya gitu. Kullu hayyin thahir. Setiap hewan yang hidup itu suci. Kecuali anjing dan babi. Seluruh hewan yang hidup itu suci kecuali anjing dan babi. Kapan hewan itu jadi najis? Ketika dia mati. Mati ditabrak, mati kelaparan, mati kepanasan, mati berkelahi. Apapun sebab kematiannya, kalau tidak disembelih jadi bangkai. Ketika jadi bangkai najis. Kenapa dia jadi najis? Karena sesuatu poin, masalah atau perkara yang membuat dia suci itu sudah hilang. Apa? Yaitu hidupnya. Ketika hidup tuh suci. Tapi ketika dia mati jadi bangkai, najis. Gitu. Nah, anjing dan babi hidupnya najis, matinya juga najis. Jadi dia jadi najis itu bukan gara-gara dia bangkai, tapi karena dia anjing, maka dia najis. Gitu. Jadi kalau hewan itu yang selain anjing babi mati jadi bangkai najis. Kenapa najis? Karena dia bangkai. Gitu. Tapi ketika dia hidup dia nggak najis. Tapi kalau anjing hidupnya tuh najis. Dalam pandangan Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, anjing itu najis. Kenapa anjing najis walaupun dia hidup? Gini. Tadi ya pertama kaidah itu bahwa yang namanya. Jadi kita mau jelasin bahwa semua kulit bangkai itu bisa disamak. Jadi suci. Boleh dipakai, boleh digunakan. Kecuali kulit anjing dan kulit babi. Kenapa kulit anjing dan kulit babi nggak boleh? Hewan-hewan yang lain itu najis gara-gara dia mati, gitu.
Sedangkan anjing dan babi jadi najisnya bukan gara-gara mati, tapi gara-gara dia anjing. Jadi walaupun dia hidup tetap najis. Kenapa anjing walaupun hidup tetap najis? Begini, dari tubuh makhluk hidup, termasuk hewan, termasuk juga kita, ada yang keluar dari tubuh kita setelah proses perubahan. Masuknya telur, ada putihnya, ada kuningnya. Keluar dari tubuh kita, enggak lagi berbentuk telur. Putihnya hilang, tinggal kuningnya doang. Itu juga bentuknya kagak enak dilihat. Baunya juga menyengat. Masuknya kangkung, warnanya hijau. Keluar udah enggak lagi warna kangkung. Itu berubah. Masuknya begini, keluarnya begitu. Kaidahnya setiap sesuatu yang keluar dari tubuh makhluk hidup, termasuk hewan dan juga kita manusia, setelah proses perubahan hukumnya najis. Semua ulama sepakat. Maka kotoran manusia, kotoran hewan, semuanya najis. Kotoran manusia, kotoran hewan, semuanya najis. Nanti kita kecualikan beberapa hal. Tapi kaidahnya begitu. Kenapa dia najis? Karena sudah berubah dari awalnya benda baik menjadi benda buruk yang dinilai kotor oleh umumnya kebanyakan manusia dan juga syariat. Dia berubah. Nah, tapi ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita, makhluk hidup secara umum termasuk hewan, tanpa proses perubahan. Itu penting tuh. Sesuatu yang keluar melalui proses perubahan sebelumnya, hukumnya najis, kotoran. Sesuatu yang keluar dari tubuh makhluk tanpa ada proses perubahan, maka hukumnya mengikuti badannya. Hukumnya mengikuti badannya. Contohnya apa? Air liur. Air liur kucing suci. Yang penting kucingnya hidup. Begitu. Kenapa suci? Karena dia keluar tanpa ada proses perubahan. Dia memang ada air liur. Begini Allah ciptakan makhluk. Makan nggak makan, orang tetap berair liur. Orang tetap berludah. Orang tetap berkeringat. Makan nggak makan, itu keluar. Tanpa ada yang masuk, orang berkeringat. Jadi tidak ada proses perubahan. Maka itu semua itu ngikutin badannya. Karena badannya hidup, maka air liurnya juga, karena badannya hidup, maka dia suci. Maka air liurnya juga hukumnya suci. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, anjing dalam teks hadis secara eksplisit Nabi Muhammad bilang, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum. Kalau anjing menjilat bejana kalian, maka cuci bejana itu 7 kali bilasan, salah satunya dengan tanah. Hadisnya masyhur, semua orang apa? Semua orang tahu. Kok bisa air liur yang tidak pernah berubah, karena memang begitu Allah ciptakan makhluk, disebut najis oleh Nabi Muhammad. Padahal air liur itu tidak ada proses perubahan sebelumnya. Berarti itu menunjukkan bahwa benda yang paling suci dari makhluk, artinya itu air liur kan benda suci dari makhluk, itu dihukumi najis oleh Nabi Muhammad untuk anjing. Berarti yang najis dari anjing itu bukan cuman air liurnya saja, tapi seluruh badannya itu najis. Toh air liur, kan air liur ngikutin hukum badan. Kalau dihukumi oleh Nabi Muhammad air liurnya najis, oh berarti sebadan badannya najis. Jadi anjing najis bukan gara-gara bangkai, tapi gara-gara dia anjing, dia najis. Gitu. Apa namanya? Kalaupun kita bilang beda Ustaz, air liur sama badan beda. Iya, tapi kan pas dia minum, pas dia makan, air liurnya masuk ke dalam perutnya. Dari perut kemudian nempel ke dinding-dinding badannya. Keluar melalui pori-pori, jadi keringat, nempel ke bulu-bulu, jadi menyatu dengan kulit. Semua-muanya najis. Itu kenapa mazhab Imam Syafi'i mengatakan anjing itu najis. Bukan mazhab Imam Syafi'i sebenarnya, tapi Nabi Muhammad yang menyebut air liurnya najis. Padahal air liur tidak pernah berubah. Emang begitu Allah ciptakan. Kalau dikatakan najis air liur berarti sebadan badannya najis. Begitu. Jadi anjing itu najis bukan karena dia bangkai, tapi karena dia anjing. Makanya disebut najis aini. Najis ain. Jadi najisnya gara-gara dia anjing. Begitu. Itu kenapa anjing tidak bisa disamak. Kulitnya tidak bisa disamak. Termasuk babi.
Kalau babi, ada teks Al-Quran yang mengatakan hurrimat alaikumul maitah waddama walahmal khinzir. Kan gitu. Diharamkan bagi kalian untuk mengkonsumsi bangkai. Waddama, darah. Walahmal khinzir, dan daging babi. Allah mengharamkan kita semua untuk mengkonsumsi bangkai. Kemudian darah. Kemudian daging babi. Kenapa bangkai diharamkan untuk dimakan? Karena bangkai najis. Kenapa darah diharamkan dikonsumsi? Karena darah najis. Lalu kenapa babi diharamkan? Karena dia bangkai. Enggak, kalau karena dia bangkai cukup penyebutan maitah saja. Penyebutan daging babi. Padahal sudah disebutkan bangkai sebelumnya, berarti ada makna lebih dari sekedar bangkai. Gitu. Maknanya bahwa babi ini bukan cuman sekedar najis gara-gara dia bangkai, tapi memang badannya najis gitu. Makanya dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, babi itu kan tidak punya kehormatan. Artinya dia bukan hewan yang kalau dia kehausan kita nggak perlu ngasih minum. Di bab sebelumnya ya tentang tayamum, ada kasus di mana orang kalau tayamum itu salah satunya kan airnya tidak cukup hanya untuk minum makhluk terhormat. Makhluk terhormat itu ya kita, binatang piaraan kita. Tapi ada 5 orang yang tidak dihormati dalam syariat. Pertama, orang yang ninggalin sholat, kagak sholat, mengingkari kewajiban sholat. Kemudian yang kedua, orang murtad. Yang ketiga, kafir harbi. Yang keempat, anjing liar. Al-kalbul akur. Yang kelima, babi. Gitu. Tidak punya kehormatan. Jadi kulit bangkai yang bisa disamak adalah seluruh hewan kecuali anjing dan babi. Makanya ada kasus di mana sepatu kulit babi itu menjadi masalah di Indonesia. Karena walaupun itu sudah disamak, tapi babi tetap tidak bisa jadi suci karena babi itu najis ain. Dia najis bukan gara-gara jadi bangkai, tapi najis gara-gara dia babi, gitu. Jadi babi itu najis ain. Jadi seluruh kulit itu bisa disamak kecuali anjing dan babi. Kemudian yang ketiga, wa ma sara hayawanan, yaitu najis yang berubah menjadi hewan. Apa contoh najis yang berubah jadi hewan? Kotoran yang berubah jadi dut. Jadi dut itu ulet. Ulet. Belatung. Gitu. Awalnya sampah, nyampur tuh ada popok bayi, ada popok orang dewasa, nyampur ada kotorannya, lama-lama keluar itu kemudian belatung. Kemudian bangkai misalnya, bangkai kucing kelamaan di jalanan muncul belatung. Belatung itu suci. Kenapa? Karena dia hewan yang hidup. Hewan yang hidup itu suci. Sumbernya awalnya najis, tapi kemudian karena berubah jadi hewan, itu suci. Ini secara umum namanya istihalah. Transformasi yang membuat status najis pun menjadi terangkat. Gitu. Awalnya suci anggur, berubah jadi khamar najis, berubah jadi cuka suci lagi. Gitu. Nah tapi masalahnya mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan ini mazhab kebanyakan ulama kita, hanya membolehkan perubahan hukum itu pada 3 hal ini. Khamr kalau jadi cuka sendirian, artinya tanpa ada proses, kulit bangkai yang disamak, dan juga najis kotoran yang berubah jadi belatung, jadi hewan. Selain 3 najis ini tidak ada yang berubah. Begitu. Ya, artinya kalau emang awalnya kotoran ya tetap jadi kotoran begitu. Seperti misalnya ada orang yang kencing. Kencingnya iseng, kencingnya di botol. Gitu. Lalu botolnya yang isinya kencing itu dibakar. Ketika dibakar jadi asap. Nah, asapnya itu juga najis. Walaupun sudah berubah dari cairan menjadi asap, mazhab Imam Syafi'i tidak melegalkan istihalah kecuali pada 3. Selain 3 ini tetap awalnya najis ya najis. Makanya dari dulu sampai sekarang kita berselisih soal vaksin meningitis untuk para calon jemaah haji.
yang ada bukan disinyalir, tapi memang sudah faktanya itu bersumber dari enzim babi. Yang kalau merujuk kepada mazhab Syafi'i, ya begitu. Perubahan wujudnya tidak membuat dia hilang kenajisannya. Jadi tetap aja makanya bermasalah. Nah, maka untuk itu mazhab atau fatwa mazhab Imam Syafi'i dalam hal ini nih tidak banyak dipakai oleh kebanyakan orang. Justru agak susah dan banyak maslahat yang tertinggal kalau kita memakai pakem ini, hanya 3 ini. Ulama kebanyakan secara umum melegalkan bahwa kenajisan itu hilang kalau memang bendanya berubah dari benda asalnya, gitu. Berubah dari benda asalnya. Yang penting tidak lagi berbentuk najis, tidak lagi benda najis, memang sudah berubah, kan gitu. Babi kan najis, tapi yang diambil kan cuma sekian mililiter, sekian cc dari lemak yang ada itu. Jadi tidak, dan itu sangat sedikit. Kemudian juga contohnya apalagi fosil. Fosil itu kan tulang belulang hewan, najis itu bangkai. Tapi kemudian berubah jadi SPBU. Jadi bahan bakar kita kan gitu. Kalau masih pakai pakem Syafi'i ini agak sulit kan gitu. Agak sulit untuk apa istilahnya ya itu tadi, bahwa semua banyak benda-benda najis dengan teknologi yang sekarang itu berubah menjadi benda suci. Bahkan ada teknologi merubah itu kotoran menjadi air bersih, sebagaimana di beberapa negara sudah melakukan teknologi itu. Jadi kotoran yang masuk itu ditampung, kemudian dengan alat tertentu berubah menjadi air bersih. Itu istihalah. Ya itu bagi kebanyakan ulama nggak ada masalah, yang penting sudah berubah. Seperti kita punya pohon cabai di rumah, depan rumah kita nanam pohon cabai. Tiap pagi itu pohon cabai dikencingin sama kucing. Itu kan cabai rasanya rasa kencing kucing. Tapi kan yang kita makan cabai, bukan minum air kencing kucing gitu. Jadi namanya istihalah, perubahan wujud. Nah tadi ya, istihalah dalam mazhab Syafi'i cuma 3 ini saja. Selain itu tidak terjadi istihalah. Tapi dalam mazhab yang lain istihalah legal untuk semuanya. Artinya walaupun itu dia babi, apapun itu pokoknya bisa istihalah, bisa berubah hukumnya yang tadinya najis menjadi suci. Yang penting memang bendanya sudah berubah, begitu. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut besok minggu depan berkaitan dengan najis. Masih najis, yaitu najis pembagian najis mughalladhah, mukhaffafah dan mutawassithah, dan bagaimana cara mensucikannya. Insya Allah di minggu yang akan datang. Saya kira cukup. Saya kembalikan kepada Mbak Citra untuk kita buka sesi tanya jawab dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiran saat alhamdulillah. Penyampaian materi dari Ustaz alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita seperti biasa masuk ke sesi tanya jawab. Jadi silahkan nanti dibuka kepada teman-teman yang ada di sini yang mau bertanya, terutama seputar yang barusan dijelaskan oleh Ustadz. Tapi kalau ada yang di luar itu yang juga ingin ditanyakan, silahkan. Jadi kita sifatnya terbuka saja. Boleh langsung raise hand, nanti dipersilakan, atau kalau mau diketik atau japri ke saya atau teman-teman lain juga silahkan. Alhamdulillah sudah ada satu Ustadz yang raise hand, Kak Nadia. Silahkan ya. Kak Nadia. Bismillah, assalamualaikum. Ya, putus. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz izin bertanya soal perubahan benda tadi. Ini berlaku juga nggak sih Ustadz soal makanan atau masakan yang dimasak dengan saus yang mengandung alkohol? Karena ada yang berpendapat begitu Ustadz. Kan misalnya masak Chinese food gitu, ada yang mengandung alkohol atau anggur Cina dan segala macam. Katanya kalau udah dimasak kan alkoholnya menguap, jadi udah nggak ada lagi. Katanya itu kan udah ada perubahan gitu. Ada yang berpendapat begitu, Ustadz, benar apa enggak? Boleh apa enggak? Yang kedua, berarti itu yang tadi Ustadz bilang, semua sesuatu yang keluar dari tubuh tanpa proses perubahan maka suci, itu berarti mungkin yang mendasari kenapa kopi luwak itu halal ya Ustadz ya?
Jadi kan itu kan dimakan oleh hewan luwak Ya, dan keluar lagi. Itu yang mendasarinya kaidah itu atau karena udah dicuci lagi tuh Ustadz si ya betul. biji-bijian kopi ini. Ya, Itu aja Ustadz, terima kasih mohon pencerahannya. iya. Eh, Pertama yaitu tadi memang merujuk kepada fatwa mazhab Syafi'i, makanan yang tercampur najis itu ya tidak bisa dikonsumsi. Karena walaupun najisnya sudah menghilang, berubah menjadi makanan tertentu, tapi sumbernya itu masih ada. Dan saya itu begitu, maksud saya begitu. Walaupun tadi saya jelaskan ada pandangan berbeda, tapi untuk sesuatu yang bisa saya hindari, termasuk makanan yang bercampur dengan alkohol atau bercampur dengan apa namanya arak gitu ya, gitu. Ya, tapi dalam pandangan mazhab yang berbeda, kita tidak sedang mengkonsumsi arak, kita sedang mengkonsumsi makanan. Makanannya halal, araknya sudah tidak ada, wujudnya sudah hilang, bahkan dia menyatu dan tidak lagi ada rasanya araknya, kan begitu. Jadi ini yang jadi perdebatan sejak dulu. Maka kalau mengikuti mazhab Imam Syafi'i, orang-orang menghindari itu. Jadi ya tentu kalau apa namanya ditanya, ya saya berpendapat sebagaimana mazhab Syafi'i, sumber yang awalnya najis itu tidak bisa berubah menjadi suci kecuali yang 3 tadi, begitu. Makanya dalam mazhab Syafi'i air mani itu dikatakan suci karena yaitu tadi, karena ini akan berubah menjadi apa namanya bayi. Akhirnya seluruh yang keluar dari kemaluan manusia, seluruh yang keluar dari kemaluan laki-laki itu najis dikecualikan air mani satu, gitu. Padahal aslinya dia keluar dari jalur najis. Tapi karena itu proses ini pembentukan manusia dan manusia dimuliakan oleh Allah, maka tidak elok kalau kemuliaan itu dikatakan sebagai najis. Jadi sejak awal dikatakan suci, gitu. Jadi untuk sesuatu yang bisa kita hindari, kita hindari. Tapi untuk sesuatu yang tidak mungkin kita bisa hindari, dan justru menghindarinya melahirkan membuat kita tidak dapat maslahat, sebagaimana orang pergi haji, pergi umroh itu kan, karena harus suntik ya. Kalau Jakarta Timur ada di Cililitan tuh apa klinik suntiknya. Itu apa namanya, nggak mungkin bisa dihindari, dan menghindari itu justru tidak maslahat, kan begitu. Maka dalam konteks ini pendapat ulama yang melegalkan istialah untuk semua jenis najis itu yang kita ambil, begitu. Kemudian yang kedua soal luwak, iya betul, soal kopi luwak, makanya kopi luwak itu disyaratkan oleh ulama keluar dari tubuh luwak itu sahihan. Sahihan itu maksudnya utuh, jadi tidak pecah, tidak rusak. Kalau dia makan itu bijinya begitu, keluar begitu lagi. Kalau keluar dalam keadaan pecah atau rusak, tidak utuh, itu yang najis, gitu. Yang keluarnya dalam keadaan utuh, yang kalau ditanam mungkin bisa tumbuh lagi, itu yang suci. Dan itu salah satu yang saya dengar yang membedakan grade kopi luwak. Jadi yang keluarnya utuh tuh grade-nya tinggi. Padahal syariat bilang yang satu-satunya halal yang keluarnya utuh. Kalau keluarnya nggak utuh berarti itu nggak halal, karena itu sudah jadi najis, ada perubahan, begitu. Oke? Ya. Gimana? Karena dia ada. Jazakallah khair Ustaz. Maaf susah nyari ininya unmute. Ustaz, itu tadi masih agak bingung yang semua najis telah berubah menjadi binatang. Jadi bangkai hewan dibelatungin itu nggak apa-apa Ustaz ya? Dipegang maksudnya nggak najis ya? Bukan bangkainya yang jadi suci, belatungnya yang suci. Bangkai najis. Belatungnya yang Dari suci. belatungnya. Bangkainya najis. Dari bangkai itu kemudian keluar belatung. Belatungnya itu yang suci. Karena dia hewan yang hidup. Hewan yang hidup punya nyawa. Pokoknya semua makhluk yang punya nyawa suci. Kecuali tadi anjing dan babi. Dia belatung keluar dari kotoran. Itu suci. Gitu. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, berikutnya ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya.
Oke, kalau belum saya izin satu bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Kulit bangkai yang telah disamak, kan kalau saya tahu saya ada beberapa sepatu yang itu dari kulit babi ya kalau nggak salah ya, tapi itu kan Ya. melalui proses pabrik tuh, Ustaz. Nah itu termasukkah yang boleh digunakan dalam artian kita boleh pakai gitu dan tidak perlu disamak lagi, atau termasuk najis, Ustaz, hitungannya kalau itu sudah diproses melalui pabrik? Ya, merujuk kepada fatwa mazhab Imam Syafi'i mensucikan seluruh kulit bangkai yang disamak kecuali kulit anjing dan babi gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu. Tapi dalam mazhab yang lain, katakanlah mazhab Imam Malik misalnya, itu bukan mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abi Hanifah. Mazhab Imam Abi Hanifah itu membolehkan seluruh kulit hewan kalau sudah kalau sudah disamak itu suci, termasuk anjing dan juga babi gitu. Tapi mazhab Syafi'i mengecualikan anjing dan babi karena anjing dan babi najisnya bukan gara-gara bangkai, najisnya karena dia anjing, karena dia babi begitu. Maka waktu di beberapa, kalau di toko-toko Indonesia sih ada aturan itu. Jadi rak yang khusus sepatu kulit babi itu dinamain begitu, dinamain apa namanya pig skin kan begitu, karena mayoritas orang Indonesia ya berpendapat begitu, anjing dan babi walaupun sudah disamak itu tidak dapat mensucikan. Jadi kulit bangkai yang disamak jadi suci adalah seluruhnya kecuali anjing dan babi gitu. Walaupun hewannya tidak halal dimakan, ular, macan, singa, buaya, tapi kalau disamak suci gitu. Oke. Syukran, Ustaz. Nah, waduh, ada yang pantun, Ustaz, ada yang pantun sekaligus mau nanya, Dimas mau menyampaikan langsung atau dibacakan? Oke, yang bisa dibacakan, Ustaz. Jadi saya bacakan dengan sekaligus pantunnya, Ustaz, ya. Beli nangka di Cilodong. Pak Ustadz bertanya dong. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi saya telat join. Maaf apabila sudah dibahas. Kalau belum ngobrolin najis, dulu sempat ada minum air seni unta. Dan nggak salah, saya ingat pernah ada pesenam, salah satu pesenam yang disamarkan mungkin namanya ya, yang sempat populer, pernah terapi air seni diri sendiri untuk kesehatan. Pandangan Pak Ustadz gimana? Karena sejujurnya saya belum pernah minum yang di atas semua sih. Terima kasih. Jadi dari sekian banyak mazhab fikih, ada mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini mazhab yang mengatakan bahwa kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan itu suci. Ini mazhab Hambali. Di Indonesia nggak cocok. Tapi di Saudi Arabia yang kebanyakan penduduknya Hambali gitu, itu kalau kita umroh, kalau kita haji, kemudian selesai ritual kita jalan-jalan keluar kota, itu di kiri kanan ada gembala unta, itu mereka pasti jual susu unta sekaligus jual kencing untanya juga, dan bisa minum on the spot gitu. Tentu orang nggak minum langsung kencing unta, tapi kencingnya dicampur sama susu unta. Jadi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan itu suci. Gitu. Dulu ada orang-orang yang datang ke Madinah. Jauh, dia bukan orang Madinah, datang berkunjung ke Madinah beberapa hari, kemudian karena cuaca Madinah yang tidak ramah dengan mereka, tidak terbiasa, mereka tuh perutnya buncit-buncit. Mereka sakit, akhirnya perutnya buncit. Datang ke tabib ini, datang ke tabib itu, nggak sembuh, akhirnya mereka datang ke Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka datang, kata Nabi Muhammad, datang ke penggembala unta, minum air kencingnya, gitu. Jadi Nabi Muhammad yang nyuruh mereka ini untuk minum air kencing unta. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Walaupun kelompok ini akhirnya berkhianat. Berkhianat itu setelah dia datang ke pengembala,
karena melihat untanya besar, berharga, lalu mereka itu mengambil untanya lalu mereka bunuh pengembalanya gitu. Tapi itu di luar konteks hukumnya, bahwa hukumnya Nabi Muhammad membolehkan mereka minum kencing unta. Nah, kata Imam Ahmad bin Hambal, unta adalah hewan yang dagingnya halal dimakan. Kalau dagingnya halal dimakan, kotorannya suci, berarti semua hewan yang halal dimakan dagingnya hukumnya sama kayak unta. Makanya bagi mazhab Imam Ahmad bin Hambal, hewan yang dagingnya halal dimakan, kotorannya suci. Jadi pas lagi sholat di sejadah ada tai otok begitu, itu sholatnya tetap sah. Kalau pas lagi tempat sujud, dihantam aja nggak apa-apa. Itu mazhab Hambali begitu. Nah, hadis ini kalau kata ulama lain termasuk mazhab Syafi'i, hadis ini tidak untuk keadaan normal. Hadis ini kalaupun kita bilang sahih, ini mungkin di awal Islam. Awal-awal di mana Islam syariatnya belum paripurna, masih bertahap, barulah kemudian seluruh kotoran itu najis. Tapi awal-awal dibolehkan. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling kuat bahwa hadis ini untuk keadaan darurat. Bukti darurat bahwa orang ini bukan untuk konsumsi tapi untuk medik, untuk pengobatan, begitu. Maka karena kaidah umumnya ditabrak ini, bahwa kan yang namanya jangankan unta, jangankan ayam, daging yang boleh dimakan. Manusia yang punya badan terhormat, kotorannya juga najis. Hewan itu tidak lebih terhormat daripada manusia. Manusia yang terhormat kotorannya najis. Bagaimana mungkin hewan itu kotornya suci? Maka hadis itu dikatakan sebagai hadis yang sifatnya darurat. Yang ini cocok dengan kaidah yang lain, bahwa setiap keadaan darurat membolehkan orang memanfaatkan najis sebagai penawarnya jika memang tidak ada penawar yang lain, begitu. Jadi mazhab Hambali mengamalkan hadis secara tekstual, memang begitu bentuknya, maka kita katakan kencing unta suci gitu. Tapi Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad yang lain melihat hadis ini bukan untuk keadaan umum, tapi untuk keadaan khusus di mana orang-orang ketika itu sedang dalam keadaan genting, butuh pengobatan agar hilang kesakitannya. Maka keadaan pengobatan, kalau memang tidak menemukan ada cara lain kecuali dengan itu dibolehkan. Termasuk tadi pertanyaannya terapi kencing. Yang namanya, jadi kaidah harus dari awal gini. Allah tidak mungkin menghukumi benda najis kecuali memang sedikit manfaatnya. Dan tidak mungkin Allah membolehkan orang memanfaatkan sesuatu kecuali memang ada maslahatnya. Artinya gini, benda yang dikatakan suci berarti punya maslahat, dan benda yang dikatakan najis berarti maslahatnya sedikit gitu. Tidak mungkin Allah menajiskan sesuatu yang punya maslahat banyak. Benda yang maslahatnya banyak itu artinya bisa menunjang hidup seseorang, nggak mungkin dinajiskan oleh syariat. Dinajiskan oleh syariat karena memang punya maslahat sedikit gitu. Justru syariat akan mensucikan benda-benda yang punya maslahatnya banyak. Nah, itu yang harus jadi pakem dulu. Maka yang namanya najis itu tidak bisa dimanfaatkan gitu. Maka untuk pengobatan terapi urin itu adalah opsi terakhir setelah sebelumnya dia mengambil opsi yang memang umum, dalam arti bendanya benda suci. Kan gitu. Kalau memang benda-benda yang suci ini, terapi-terapi yang normal ini tidak bisa mengobati, dan syaratnya ada dokter muslim ahli dan dia adil. Adil tuh bahwa beliau adalah dokter atau ahli medik yang tidak terlihat meninggalkan kewajiban agama. Dia namanya adil. Jadi bolehnya mengkonsumsi najis untuk pengobatan syaratnya direkomendasikan oleh dokter muslim ahli dan adil. Kalau memang dokter muslimnya tidak ada, setidaknya dia adalah dokter ahli. Bukan katanya begitu. Katanya sih
kalau begini nih terapinya pakai air kencing. Nah, itu katanya tuh bukan dokter. Dulu kita sempat dibohongin. Katanya kalau matanya bintitan ditetesin air kencing pertama habis bangun tidur. Jadi najis nggak ada, kalaupun ada manfaatnya sangat sedikit gitu. Maka pengobatan berkaitan dengan najis itu dibolehkan, tapi nanti setelah cara-cara yang normal ini dijalankan kemudian tidak menemukan hasil, maka baru ke najis. Itu pun dengan catatan ini direkomendasikan oleh dokter ahli. Artinya kan mereka merekomendasikan atas eksperimen dan juga pengetahuan yang cukup gitu. Apa namanya, apa sih istilahnya, apa sih istilahnya sih, bahwa kandungannya memang ada kandungan A, B, C. Yang ini mungkin punya khasiat untuk menanggulangi A, B, C. Ada ilmunya begitu. Tapi kalau cuman katanya tuh nggak boleh kita jadiin pijakan untuk memanfaatkan najis dengan katanya. Jadi tidak ada masalah dengan terapi urin dengan catatan tadi itu adalah opsi, bukan opsi pertama. Dan itu kalaupun sudah harus pakai itu rekomendasi dokter muslim ahli yang adil. Dokternya memang orang yang tidak terlihat meninggalkan kewajiban agama begitu. Dan itu di dalam kitab memang disyaratkan demikian gitu. Jadi apa namanya, kayak kemarin kan gitu, jangankan soal pengobatan, dikabarkan bahwa air tidak ada kan juga harus dikabarkan oleh orang yang adil. Kalau yang memberikan kabar bahwa air nggak ada, tayamum aja, itu dikabarin oleh orang yang kita lihat dia sholatnya jarang, puasa juga enggak, ngomong juga kotor, itu nggak boleh jadi pijakan buat tayamum. Harus dapat informasi dari orang yang ahli dan juga adil begitu. Oke, saya kira cukup. Siap. Kita balas pantunnya berarti ya Ustadz ya, karena tadi pakai pantun. Sore-sore enakan makan kebab, semoga penjelasannya menjawab ya Mas Dimas. Tahu tercerahkan tuh kata Mas Dimas, alhamdulillah. Berikutnya Ustadz, izin satu lagi boleh ya Ustadz? Ya, silakan. Kita raise hand dengan Mas Aulia Olwan. Tafadhol Mas, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ana mau tanya pertama, masih menyangkut tadi pertanyaannya Mbak Nadia sih. Kalau ada juga kan es krim tuh rasa ram raisin, Ustaz. Apa? Ram raisin yang pakai ram sama ram raisin gitulah, es krim rasa ram raisin. Itu kan Ana dulu dibilanginnya kalau banyak memabukkan, sedikitnya jadi haram gitu kan ya Ustaz ya? Iya. Ini kan maksudnya kalau kita makan es krim ram raisin sebanyak-banyaknya juga kan kita nggak bakalan mabuk gitu, Ustaz. Iya. Ya, itu pertanyaannya satu. Terus yang kedua, Ana pernah ke rumah teman ya, dia miara anjing gitu kan. Anjingnya itu, karena Ana dulu taunya kalau anjing itu dia najis dan kita harus cuci 7 kali dan salah satunya pakai tanah itu kalau anjingnya itu basah. Jadi yang Anda tahu kalau anjingnya keadaan kering itu nggak najis, Ustadz. Maksudnya, misalnya kita tersentuh dengan anjing itu nggak apa-apa gitu. Gitu. Terus ini pertanyaannya banyak sih tadi. Karena Anda main ke rumah teman, anjing itu suka nempel-nempel. Kalau kena di baju, apakah harus dicuci 7 kali juga? Terus anjing itu dia berkeliaran di rumah, lantainya ketetesan liur itu apakah najis juga kita pijak gitu, Ustadz? Itu ya, kurang lebih itu sih, Ustaz. Iya. Ya, itu aja. Assalamualaikum. Kalau RAM itu saya masih belum paham. RAM itu apa? RAM itu katanya sih apa ya, campuran anggur, Ustaz. Jadi kayak bir tapi dari anggur. Tapi memabukkan. Kalau murni ram memabukkan. Iya. Kalau murni ram memabukkan. Iya. Saya nggak tahu ram itu apa, jadi saya juga nggak pernah ketemu.
Izin share hasil dari googling boleh Ustaz, arti RAM biar Ya, coba. RAM. Kebaca nggak, Ustaz? Room. Oh, room tuh RAM, bacanya room apa RAM? Bacaannya RAM Ustaz, tapi tulisannya RAM. Minuman beralkohol hasil fermentasi dan distilasi dari molase atau air tebu. Produk sabun segula. Minuman beralkohol hasil fermentasi dan air tebu berarti ya, bukan anggur ya. Kalau penjelasannya begitu. Iya. Nanti itu udah ada penjelasannya tuh RAM bagi ini. Nah, tapi insya Allah ini soal RAM, insya Allah minggu depan saya jawab ya. Saya belum tahu, saya juga belum baca tentang apa itu RAM. Jadi insya Allah minggu depan. Nah kemudian kalau soal anjing begitu ya. Saya belum menemukan bahwa persentuhan anjing yang dikatakan najis itu kalau dia basah. Belum nemuin teksnya. Mungkin nanti kita cari teksnya bisa ketemu. Tapi memang kalau kita bergaul dengan orang yang berhubungan dengan anjing, kita tidak dikatakan bernajis, kita tidak kena najis besar, kecuali kalau ada bendanya yang nempel di badan kita. Ini kalau saya usap-usap anjing. Nah, ini saya najis besar nih. Ini harus dicuci 7 kali. Salah satu dengan tanah, walaupun kering, karena saya belum nemu teks ada bedain basah atau kering gitu. Saya lap-lap gitu. Nah, lalu di tangan saya ini nggak ada bulunya, nggak ada bulu yang nempel, udah dikeprek-keprekin, nggak ada bulu yang nempel. Lalu datang tuh Mas Hendy, saya salaman sama Mas Hendy. Mas Hendy itu tidak kena najis besar karena tidak ada barang najis yang nempel di badan Mas Hendy begitu. Jadi Mas Hendy nggak perlu cuci 7 kali. Yang harus nih saya nih karena saya jadi nempel anjing begitu. Maka ketika kita bergaul dengan teman, berhubungan dengan teman yang bergaul dengan anjing, selama tidak ada benda najisnya, bukan bulunya, bukan air liurnya yang nempel ke kita, kita nggak ada masalah. Tapi kalau kita nempel langsung sama anjingnya, itu najis besar, gitu. Itu yang kita dapati seperti itu. Tidak ada saya belum dapat apa pembagian apakah ada kering atau najis. Insya Allah kita baca lagi nanti kalau ketemu minggu depan kita share. Jadi itu yang tadi ya. Jadi kita bertamu kepada teman yang memelihara anjing selama badan kita tidak terkena ainnya, benda najisnya, yaitu bulunya, anjingnya atau jilatannya, kita nggak ada masalah. Kita bersalaman dengan dia nggak ada masalah. Selama tidak ada benda najis yang terbawa dari tangan dia ke tangan kita, begitu. Tapi kalau dia habis ngusap-ngusap anjing, kemudian bulunya banyak nempel, ditempelin ke tangan kita salaman, ya berarti tangan kita juga ada ainnya tuh, ada benda najis yang nempel, begitu. Itu yang kemudian harus dicuci 7 kali, salah satu dengan tanah, begitu. Oke, mudah-mudahan cukup nih, masih ada PR itu insya Allah minggu depan. Berarti liur-liur anjing yang suka netes di lantai itu kalau keinjak juga sama ya Ustaz? Atau kalau dia ngepel kan ngepelnya berarti malah jadi menyebarkan liur itu gitu, bukan ngebersihin. Iya. Bagi ubin yang kena itu ya harus dicuci 7 kali. Tapi kita yang datang tuh kan kita nggak nginjek ainnya, kita nggak nempel ke kita air liurnya karena air liurnya sudah tidak ada, sudah hilang begitu ya. Kalau kena ke baju juga harus 7 kali juga, Ustaz? Iya, semua benda yang karena kan hadisnya itu hadisnya itu bukan badan, tapi hadisnya itu kan bejana, piring, wadah begitu. Jadi baik dia piring, baik dia badan, baju juga sama, gitu 7 kali bilasan. Oke?
Syukran Ustaz. Ustaz, Afwan masih ada satu lagi yang ingin bertanya. Apakah Ustaz berkenan Ustaz menjawab? Ya, silahkan. Nggak apa-apa. Oke, silahkan Mbak Adila. Tafadhol. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya, itu dapat sabun ya Ustadz ya dari teman, memang temannya dari luar negeri. Nah, di sabunnya itu dari toko Muslim di sana. Ya. Itu ada kontennya, ya komposisinya tuh ada clay, ada tanahnya. Jadi katanya kalau misalnya habis megang anjing, mereka tuh tinggal pakai sabun itu gitu. Kan kalau yang tadi Ustadz sudah jelaskan itu kan 7 kali ya Ustadz ya. Berarti kan sebenarnya nggak bisa pakai sabun ini. Menurut Ustadz bagaimana? Maksudnya campuran tanah untuk salah satu dari 7 kali bilasan tuh boleh gak dicampur dengan sabun ini gitu ya? Jadi kalau mereka tuh mengklaim dengan pakai sabun ini ya udah sekali doang gitu loh Ustaz. Oh. Kalau pakai pakem, saya nggak tahu ada pakem berbeda, tapi setahu saya izalatun najasah, menghilangkan najis itu perkara ta'abudi. Tahu gak perkara ta'abudi itu maksudnya perkara ritual gitu. Perkara ritual itu tidak bisa diganti dengan sesuatu yang menurut logika punya fungsi yang sama. Ini perkara ritual. Ritualnya bilang 7 kali ya 7 kali. Dengan tanah ya dengan tanah. Diganti Ustaz tanya pakai sabun. Ini perkara ritual. Karena ini perkara sulit untuk dilogikakan. Sebagaimana keluar air mani sedikit suci tapi wajibnya mandi janabah. Keluarnya kotoran banyak najis tapi kewajibannya cukup wudhu saja. Ini perkara ta'abudi. Memang begitu wahyu memerintahkan kita. Kecuali pada najis yang memang wahyu mengatakan ya udah yang penting hilang aja kan begitu. Air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali air ASI kan cukup dicipratkan saja. Nggak bisa tuh harus disiram. Kalau kata syariat cukup dicipratkan aja udah beres. Karena ini masalah ta'abudi, Mas. Jadi saya belum menemukan ada teks dari kitab ulama yang mengatakan bahwa sabun itu bisa mengganti 7 kali bilasan begitu. Kalau ulama yang bilang tanah diganti dengan sabun ada. Ya, jadi sabun mengganti 7 kali bilasan nggak ada. Setahu saya nggak ada. Tapi sabun mengganti tanah pada salah satu bilasan dari 7 itu ada. Gitu. Jadi 7 kali bilasan salah satunya kan dengan tanah. Tanahnya dicampur dengan tanahnya diganti dengan sabun. Ada ulama yang mengatakan demikian. Tapi kalau sabun menggantikan 7 kali bilasan, itu nggak ada. Itu nggak ada. Yang katanya tanah menggantikan sabun ada itu pun bukan ulama klasik, tapi ulama kontemporer sekarang melihat memang kemaslahatan yang ada untuk kita ya fatwa ini gitu. Tapi kalau sabun menggantikan 7 kali bilasan, saya belum nemu ada fatwa itu. Baik ulama kontemporer pun saya belum nemu gitu. Oke. Iya, gimana Mbak Adila? Apakah sudah cukup penjelasannya? Cukup penjelasan. Jadi walaupun sabunnya itu ada komposisi tanahnya pun itu juga tidak akan menggantikan dari ritual 7 kali itu ya Ustadz ya? Ya. Jadi kan bedakan antara sabun mengganti tanah dengan sabun mengganti 7 kali bilasan. Kalau sabun mengganti 7 kali bilasan, saya belum pernah nemu ada fatwa itu. Tapi kalau sabun menggantikan posisi tanah, ada ulama kontemporer yang mengatakan demikian. Begitu. Walaupun saya nggak ikuti. Jadi sabun menggantikan 7 kali bilasan, itu nggak ada. Gitu. Jazakallah Ustaz. Oh, jazakumullah khair. Berarti kalaupun diperbolehkan sabun ini menggantikan di bilasan terakhirnya gitu ya Ustaz ya? Ya, menggantikan posisi tanah, entah di bilasan terakhir atau di bilasan pertama.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekaligus menjawab ya Kak Nadia tadi, tambahan dari Kak Nadia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya sampai kita di ujung acara, alhamdulillah sudah selesai sesi tanya jawabnya. Afwan Ustadz melebihi dari waktu yang biasanya karena ternyata antusias sekali ini ngebahas tentang najis dan perkara-perkaranya. Alhamdulillah. Memang pembahasan toharo yang paling panjang tuh bahas najis. Ya, yes, Itu yang paling panjang. Sebenarnya materinya dikit, kasusnya banyak banget. Betul, termasuk yang tadi ditanyakan sama Mas Iya, ya gitu. Olwan, itu juga saya termasuk yang penasaran dan tadinya ingin menanyakan juga Ustaz, bagaimana kalau hal-hal kayak gitu, Iya, tapi yang kayak gitu yang masuk ke makanan-makanan kita tanpa kita sadar, atau alasan-alasan orang enggak kok nggak mabuk, minumnya nggak sampai mabuk, kan berarti nggak sampai memabukkan, yang insya Allah iya. pekan depan ya Ustaz ya sekalian akan Insya Allah. dibahas. Kalian nih berarti yang datang hari ini, insya Allah pastikan pekan depan ikutan datang juga, ajak teman-teman yang mungkin perlu juga untuk mengetahui hal-hal yang sifatnya najis dan juga memabukkan. Gitu, syukran kasiran jazakumullah khair Ustaz, dan juga teman-teman sekalian. Seperti biasa kami mohon Ustadz berkenan untuk menutup dengan doa seperti biasa. Iya, kita baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan teman kita, kerabat kita, orang tua kita, guru-guru kita yang sedang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang sedang dalam kekurangan diberi kecukupan, yang sedang dalam kesusahan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, syukron kasiran saja jazakumullah khair. Nah, demikian Pak, jazakumullah khair buat teman-teman semua yang juga sudah hadir di kajian Fitia kali ini, sekaligus hangout untuk peserta-peserta nge-slow yang ikut via Fitia. Insya Allah pekan depan ditunggu lagi kehadirannya. Kita akan melanjutkan bab selanjutnya dan pertanyaan-pertanyaan yang belum tuntas dijawab pada minggu kali ini. Sekian, saya tutup. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.